Rumah itu berdiri menjulang di ujung jalan, dikelilingi pohon-pohon tua yang batangnya berlumut. Udara di sekitarnya terasa dingin meskipun matahari bersinar terang. Mira dan Arman memutuskan untuk pindah ke sana demi suasana baru. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota besar dengan hiruk-pikuknya, rumah tua dengan halaman luas dan pemandangan hijau terasa seperti surga kecil bagi keluarga kecil mereka. "Ini rumah impian kita," kata Arman sambil memegang pundak Mira. Wanita itu tersenyum, meskipun hatinya merasa sedikit aneh. Ada sesuatu tentang rumah ini yang terasa berbeda. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Naya, putri mereka yang berusia 6 tahun, tampak bahagia bermain di halaman. Dia berlarian mengejar kupu-kupu, tertawa ceria di bawah sinar matahari. Mira merasa lega, berpikir bahwa tempat ini akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Namun, kebahagiaan itu mulai terusik ketika Naya menghabiskan waktu lebih banyak di dalam kamar. Kamar itu memiliki cermin besar berbingkai emas yang sudah ada sejak mereka pindah. Bingkainya berukir rumit dengan motif bunga dan daun yang tampak hidup. Saat pertama kali melihatnya, Mira menganggap cermin itu sebagai barang antik yang bernilai tinggi. "Naya, ayo bermain di luar," ajak Mira suatu pagi ketika melihat anaknya duduk di depan cermin. "Tidak, Bu, aku sedang bermain dengan teman baru," jawab Naya sambil tersenyum kecil. Mira mengerutkan kening. "Teman baru? Siapa?" Naya menunjuk ke arah cermin tanpa menoleh. "Namanya Sari. Dia baik sekali." Mira merasa merinding. Dia mencoba tersenyum dan menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. "Baiklah, tapi jangan lupa makan siang ya," katanya sebelum meninggalkan kamar. Sejak saat itu, Mira mulai memperhatikan kebiasaan Naya. Anak itu sering berbicara sendiri, tertawa pelan, atau bahkan berbisik seperti sedang berbicara dengan seseorang. Mira mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu normal untuk anak seusia Naya, tapi perasaan ganjil itu terus menghantuinya. Malam itu, Mira terbangun oleh suara berderit. Dia mendengar langkah kecil di lantai kayu yang menuju kamar Naya. Berpikir itu hanya Naya yang ingin ke kamar mandi, Mira memutuskan untuk mengeceknya. Namun, saat dia membuka pintu kamar Naya, pemandangan yang dia lihat membuat darahnya membeku. Naya berdiri di depan cermin, menari dengan gerakan aneh. Tangannya bergerak kaku, seperti boneka yang ditarik tali. Kepalanya sedikit miring ke satu sisi, dan matanya kosong, seolah-olah dia tidak sadar sedang menari. "Naya?" Mira memanggil dengan panik. Tapi anak itu tidak merespons. Mira melangkah mendekat, dan saat itulah dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Di dalam cermin, ada bayangan lain yang meniru gerakan Naya. Namun, bayangan itu bukan Naya. Sosok di dalam cermin adalah seorang gadis kecil dengan wajah pucat dan rambut panjang yang acak-acakan. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman menyeramkan. Bayangan itu bergerak dengan cara yang sama persis seperti Naya, seolah-olah mereka terhubung. Mira menggenggam lengan Naya dan menariknya menjauh dari cermin. "Sayang, bangun, ini ibu," katanya dengan suara bergetar. Naya tersentak, seperti baru saja terbangun dari tidur. "Bu, kenapa aku di sini?" tanyanya dengan suara lemah. Mira memeluk anaknya erat-erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, Nak. Ayo kita tidur di kamar ibu malam ini." Namun, malam itu Mira tidak bisa memejamkan mata. Bayangan di cermin terus terngiang di pikirannya. Dia yakin apa yang dia lihat bukanlah imajinasinya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini, terutama dengan cermin itu. Keesokan paginya, Mira menceritakan semuanya pada Arman. Namun, suaminya hanya tertawa kecil.
"Sayang, kamu terlalu banyak menonton film horor," katanya sambil menyeruput kopi. "Naya hanya bermimpi, dan kamu mungkin terlalu lelah." "Tapi, Men, aku benar-benar melihat sesuatu di cermin itu," Mira bersikeras. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum hal buruk terjadi." Arman menghela napas panjang. "Baiklah, kalau kamu merasa terganggu, kita bisa pindahkan cermin itu ke gudang." Namun, saat Arman mencoba mengangkat cermin itu, cermin tersebut terasa jauh lebih berat dari yang seharusnya. "Aneh," gumamnya sambil mengerutkan alis. Seperti ada yang menahannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan cermin itu tetap di tempatnya. Tapi Mira tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang semakin hari semakin kuat. Malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari kamar Naya. Kadang seperti bisikan, kadang seperti tawa kecil. Mira mencoba mengabaikannya, tapi rasa takutnya semakin besar. Ketika dia membuka pintu kamar Naya, suara itu lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Puncaknya terjadi 3 malam kemudian, saat Mira terbangun lagi di tengah malam. Kali ini, Naya tidak ada di tempat tidurnya. Dengan panik, Mira mencari ke seluruh rumah. Dia menemukan Naya berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang tidak lagi terlihat seperti dirinya. "Naya," Mira memanggil keras. Tapi Naya tetap diam, matanya terpaku pada cermin. Ketika Mira berusaha menarik Naya, bayangan di cermin tiba-tiba tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tajam. Kemudian, bayangan itu berkata dengan suara pelan namun dingin, "Dia sudah milikku." Mira terpaku. Tubuhnya gemetar hebat, tapi dia tidak menyerah. Dengan sekuat tenaga, dia menarik Naya dari cermin dan berlari keluar kamar. Tapi sebelum dia menutup pintu, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Bayangan di cermin tidak lagi meniru gerakan mereka. Itu berdiri diam, menatap Mira dengan tatapan penuh kebencian. "Aku akan kembali," bisiknya sebelum lenyap. Di luar kamar, Mira memeluk Naya yang mulai menangis ketakutan. Arman keluar dari kamar mereka dengan wajah bingung. Apa yang terjadi? Mira menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Kita harus pergi dari rumah ini." Keesokan harinya, Mira dan Arman sibuk mengemasi barang-barang mereka. Keputusan untuk meninggalkan rumah itu diambil tanpa pikir panjang setelah kejadian malam sebelumnya. Naya terlihat lebih tenang pagi itu, meski sesekali matanya melirik ke arah kamar yang masih menyimpan cermin besar itu. Namun, sebelum mereka selesai berkemas, bel pintu rumah berbunyi. Seorang pria tua dengan pakaian sederhana berdiri di depan pintu. Rambutnya yang memutih dan wajahnya yang penuh kerutan menampakkan bahwa dia sudah sangat tua. Dia mengenakan topi anyaman, sementara tongkat kayu di tangannya menegaskan kelemahan tubuhnya. "Permisi," katanya dengan suara berat. "Saya Pak Darno, tetangga sebelah. Saya dengar kalian akan pindah." Arman mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, Pak. Kami merasa tempat ini kurang cocok untuk kami." Pak Darno mengerutkan kening. Dia melirik ke dalam rumah, seolah-olah ada sesuatu yang dia cari. "Maaf kalau saya lancang, tapi kalian tidak melihat sesuatu, kan?" Pertanyaan itu membuat Mira merinding. "Maksud Bapak apa?" Pak Darno menghela napas panjang. "Rumah ini punya sejarah buruk. Puluhan tahun yang lalu, keluarga yang tinggal di sini mengalami tragedi. Rumah ini pernah terbakar, dan seorang anak perempuan kecil terjebak di dalamnya. Namanya Sari. Sejak itu, banyak orang yang tinggal di sini melaporkan hal-hal aneh." Mira dan Arman saling berpandangan. Nama Sari membuat bulu kuduk Mira berdiri. Cermin itu,
lanjut Pak Darno sambil menunjuk ke arah rumah. Cermin besar berbingkai emas itu, katanya, arwah Sari terjebak di sana. Dia tidak bisa pergi karena kematiannya yang tidak wajar. Arman mencoba tetap tenang. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Pak? Pak Darno menggoyangkan kepalanya pelan. Saran saya, jangan bawa cermin itu kemanapun. Biarkan di sini. Kalau perlu, hancurkan. Mira merasa jantungnya berdegup kencang. Tapi, bagaimana kalau dia marah? Pak Darno menatap Mira dengan sorot mata serius. Dia sudah marah. Itulah kenapa kalian diganggu. Tapi jika kalian tinggalkan dia tidak akan mengikuti kalian. Mendengar itu, Mira merasa sedikit lega. Mereka memutuskan untuk meninggalkan cermin itu di rumah. Namun, sebelum mereka pergi, Mira memiliki firasat untuk berbicara dengan Sari. Malam itu, setelah Naya tertidur, Mira masuk ke kamar dengan cermin besar itu. Dia menyalakan lilin kecil dan berdiri di depan cermin. Bayangannya sendiri tampak pucat di pantulan kaca. Sari, aku tahu kau ada di sini, katanya dengan suara gemetar. Aku tahu kau tidak ingin kami di sini. Aku hanya ingin meminta maaf jika kami mengganggumu. Untuk beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Namun, tiba-tiba, bayangan Mira di cermin berubah. Wajahnya memudar, digantikan oleh sosok seorang gadis kecil. Rambutnya kusut, wajahnya pucat dengan bekas luka bakar di pipinya. Mata hitam pekat itu menatap Mira dengan penuh kebencian. Kau akan meninggalkanku. Suara kecil itu terdengar, tapi bukan dari cermin. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Mira mencoba tetap tenang. Sari, aku tidak ingin menyakitimu. Kami akan pergi. Kau bisa tenang di sini. Gadis itu tersenyum, tapi bukan senyuman ramah. Tidak ada yang bisa meninggalkanku. Aku akan selalu di sini, di hati kalian. Ucapan itu membuat Mira merasa lemas. Dia mundur perlahan, meninggalkan kamar tanpa menoleh lagi ke cermin. Keesokan harinya, keluarga itu meninggalkan rumah dengan perasaan lega. Mereka membawa semua barang yang mereka butuhkan, meninggalkan cermin besar itu sendirian di kamar. Namun, masalah tidak berhenti di situ. 3 bulan setelah mereka pindah, kehidupan tampak kembali normal. Mereka menetap di sebuah rumah kecil yang lebih modern di pinggir kota. Naya terlihat lebih ceria, tidak lagi menunjukkan perilaku aneh seperti di rumah sebelumnya. Suatu malam, saat Mira sedang membereskan dapur, Naya memanggilnya dari kamar. Bu, lihat ini, aku punya teman baru lagi, katanya riang. Mira berjalan ke kamar dengan perasaan was-was. Tapi yang dia lihat membuatnya bingung. Naya memegang sebuah cermin kecil yang baru saja dia beli dari pasar loak. Namanya Sari, kata Naya dengan senyum lebar. Cermin itu bergetar sedikit di tangan Naya. Dan malam pun terasa lebih dingin dari biasanya.